Saya mau mulai dengan polisi, Mas, yang kerap kali dapat sorotan publik dalam waktu terakhir ini. Real, konkret, rencana Anda terhadap reformasi lembaga kepolisian. Akan Anda apakan polisi kalau Anda dapat kekuasaan? Wih, jangan dong, bahaya kalau bubar. Masa bubar? Gini, kita membutuhkan kepolisian yang akuntabel, transparan, bersih. Jadi menurut saya langkah nomor 1 adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian. Yang kedua, harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup. Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lama lah yang akan dipakai. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-tekniknya juga akan teknik-teknik lama. Dan apa yang terjadi? Muncul praktek-praktek penyimpangan. Yang ketiga, institusi polisi harus menjadi contoh di dalam pelaksanakan penegakan hukum. Anggota polisi yang bermasalah, yang melanggar hukum harus menjadi subjek untuk diperiksa. Tidak bisa justru anggota kepolisian itu terbebas bila melakukan pelanggaran. Mereka yang harus menjadi contoh. Dan yang keempat adalah pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian. Kepolisian seperti juga badan-badan yang lain harus bisa diawasi. Tapi kata kuncinya adalah transparansi, akuntabilitas. Begitu. Bagaimana dengan polisi, Mas Ganjar? Sama, Mbak. Polisi saya kira... Polisi kurang kuat, Mas, sekarang. Sangat. Sekarang orang... Terlalu kuat? Bukan. Hari ini orang membicarakan polisi secara terbuka kok, Mbak. Betul. Secara terbuka. Saya kira sudah ada tim reformasi kepolisian yang dilakukan. Orangnya juga banyak yang representatif dari banyak kelompok masyarakat. Dan salah satu nama yang saya ingat adalah Najwa Shihab. Anda tim reformasi percepatan reformasi hukum. Ya, saya termasuk salah satu di dalamnya. Sorry. Dan rekomendasi kami memang seperti itu, Mas. Salah satunya itu. Dan menurut saya rekomendasi dari kelompok independen yang dibentuk oleh negara, mewakili negara kan Mbak ya, mestinya dipakai dong. Suka atau tidak suka, tinggal kita berbicara. Ketika itu iya, maka bagaimana caranya? Cara kemudian diberikan kepada publik sebagai bentuk partisipasi dan akuntability. Satu ide konkret, Mas, soal reformasi kepolisian, hal yang akan Anda lakukan spesifik, apakah dalam penguatan kelembagaan atau dalam hal seleksi masuk menjadi polisi, atau dalam hal peningkatan kualitas profesionalisme mereka. Dari sekian banyak reformasi yang diperlukan di tubuh kepolisian ini, mana menurut Anda yang jadi urgent sekali? 2. Satu sistem, 2 aktor. Tidak ada yang tidak pernah mendengar pendekar keadilan yang luar biasa di Kejaksaan, Baharudin Lopa. Itu yang teriak mahasiswa hukum. Mahasiswa hukum dan orang Makassar seperti saya. Iya. Idola almarhum Pak Sulawesi Lopa. Barat ya, betul. Saya mengidolakan beliau. Apa yang terjadi? Ketika sistemnya baik, aktornya nggak baik, ternyata nggak jadi, Mbak. Ketika sistemnya kurang baik, aktornya lebih dominan, itu bisa lebih mendrive. Maka ada 2. Maka yang mesti dilakukan adalah sistem yang kemudian diperbaiki dan memilih aktor. Saya kira semua institusi harus kita kaji. Yang mana kita rasakan kurang pas ya kita perbaiki. Itu namanya reformasi. Reformasi hukum, reformasi institusi dan sebagainya. Saya kira yang paling penting adalah pengawasan diri. Ya, otokritik atau auto pengawasan. Kita minta semua institusi membenahi diri dan itu harus dikendalikan oleh sistem yang kuat. Dengan sistem audit, dengan BPK yang aktif, dengan BPKP yang aktif, dengan KPK yang aktif, ini membuat jerat. Kalau kita lihat kepolisian sekarang, kita lihat beberapa jenderal-jenderal pun dihukum. Jenderal-jenderal yang seolah berkuasa bisa dihukum.